Makanya solusi agar hati seseorang itu tidak mudah cemas, ya, hati seseorang gak mudah cemas, gak mudah galau, itu memantapkan keimanan. Sabda Rasulullah SAW, la tukthir hammak, jangan banyak galau, jangan banyak cemas, jangan banyak risau. Cemas itu pasti ada, namanya manusia, tapi jangan banyak-banyak lah, dikit aja. Kalau mau cemas, mau galau, mau risau, jangan banyak-banyak, dikit aja. Karena itu memang miliknya manusia. Rasa khawatir, rasa takut itu milik manusia. Malah yang gak cemas, yang gak takut itu hewan. Ya, kalau manusia malam-malam lewat tempat gelap takut. Kadang takut pada ular, ya, takut pada biawak, takut pada hewan. Kemudian kadang-kadang kalau gelap-gelap musim orang meninggal, kadang takut sama hantu. Nah, dalam masalah ini manusia kalah sama kucing. Kucing itu gak ada takut, malam-malam dia ke belakang rumah, ke kuburan, ke sawah, gak mikir dia. Malah kadang-kadang ada mobil dari sebelah, nyebrang aja dia sampai ketabrak. Mengapa? Gak ada cemas memang. Cemas ini miliknya manusia. Cuman oleh Rasulullah SAW, la tukthir hammak, jangan banyak galau, jangan banyak cemas, jangan banyak risau, jangan banyak gelisah. Mengapa? Ma quddira yakun, apa saja yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Artinya apa? Yang akan terjadi pada kita hanya yang ditakdirkan Allah. Yang tidak ditakdirkan Allah gak bakalan terjadi. Kalau yang terjadi ini hanya takdir Allah, ngapain galau, ngapain risau? Karena yang ditakdirkan Allah pasti terjadi, yang tak ditakdirkan pasti tak terjadi. Walaupun orang lain kita dengar itu gak suka sama kamu, orang-orang itu gak suka sama kamu, dan sudah berkonspirasi menjatuhkan kamu, gak masalah, mereka gak suka konspirasi apa. Mengapa? Karena yang bisa mereka lakukan hanya menjalankan apa yang ditakdirkan oleh Allah pada kita. Yang tak ditakdirkan oleh Allah pada kita gak bakalan terjadi. Makanya gak perlu galau, gak perlu cemas. Karena orang ini cemas itu biasanya memikirkan apa yang akan terjadi. Nanti gimana ini, nanti gimana. Dan ini semua yang pedagang sering ngintip-ngintip harga. Gimana ini kalau turun? Ya biarlah turun, gak apa-apa gitu. Yang penting hati jangan galau. Kemudian lagi manusia ini cemas atau galau kadang-kadang karena memikirkan apa yang akan terjadi, kadang-kadang karena memikirkan masa depan. Makanya oleh Rasulullah ditekankan, disampaikan, wa ma turzaqu ya'tik, dan apa yang akan dijadikan rizki buat kamu, apa yang akan ditakdirkan sebagai rizki kamu akan datang pada kamu. Kamu ini ya suatu ketika ya Rasulullah SAW memegang kurma 1 biji, lalu datang pengemis, belum dimakan, akhirnya dikasihkan. Lalu apa kata beliau? Coba orang ini gak datang, ini akan menjadi dia katanya, karena ini memang rizkinya. Artinya apa? Yang datang pada kita, rizki yang datang pada kita itu hanyalah rizki yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang tak ditakdirkan biasanya memang tidak datang. Karenanya gak perlu cemas. Dan ini orang itu tidak cemas, tidak galau seperti ini butuh kesabaran. Dan tentunya ini juga butuh pada keimanan pada takdir Allah. Orang itu kalau gak beriman pada takdir Allah ya cemas, galau. Diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Sirrul Alamain wa Kashfu ma fid Darain. Suatu ketika kata Imam Ghazali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berangkat ke masjid mau sholat. Sampai di depan masjid
ontanya dititipkan pada seorang anak muda. Tolong ya, onta ini dipegangin. Kemudian beliau ada niatan, nanti anak muda ini saya kasih talinya onta, karena kebetulan gak bawa duit, gak bawa uang. Mau dikasih uang gak bawa, dah nanti talinya tak kasihkan. Akhirnya Sayyidina Ali sholat. Selesai sholat, zikir, berdoa, lalu turun dari masjid. Ternyata anak muda yang diminta jaga onta itu gak ada. Loh, mana yang jaga ini? Kok gak ada? Begitu melihat leher ontanya, talinya juga gak ada. Lo talinya kemana ini? Yang jaga gak ada, talinya gak ada. Dah, akhirnya pulang, ontanya dibawa. Di perjalanan sampai di daerah itu, daerah pertokoan, daerah pasar, Sayyidina Ali lihat anak muda itu di depan toko, di depan kedai, kebetulan sedang menjual tali. Menjual tali onta. Kata Sayyidina Ali, loh, jadi talinya dicuri katanya. Padahal itu memang saya niatkan untuk dia. Tali ini saya niatkan, saya kasihkan sama dia. Kok diambilnya? Orang ini gak sabar. Karena gak sabar. Mengapa gak sabar? Karena imannya tidak kuat, tidak tawakal pada Allah. Karena gak sabar, akhirnya rizki didapat dari jalan yang haram. Coba dia sabar. Nah, kesabaran ini kan butuh keimanan. Coba dia sabar, rizkinya yaitu juga tali onta itu, rizkinya didapat dari jalan yang halal. Ini karena gak sabar. Artinya apa? Rizki yang halal dan haram itu batasnya tipis. Sesuatu itu kalau memang rizkinya kita gak datang, dia yang mendatangi kita. Dan kalau rizki ini yang datang, maka rizki ini datang dalam keadaan halal. Tapi kalau kita gak sabar, orang gak sabar berburuk sangka pada Allah, suudzon. Saya ini kalau gak nyolong, gak dikasih rizki oleh Allah. Kalau gak nyolong. Kadang-kadang ya orang, saya ini kalau gak buat ijazah palsu, gak jadi pejabat itu, gak jadi apa. Padahal takdirnya dia jadi pejabat. Ya karena memang pikirannya entah galau, entah apa, bikin ijazah palsu. Akhirnya setelah selesai menjabat bermasalah dia. Ini macam-macam. Artinya ini mengapa? Karena kurang tawakal pada Allah. Tawakal ini memang enak diucapkan. Apalagi yang punya masalah orang lain, pasrahlah pada Allah. Kadang begitu. Yang susah itu mempraktekkan, saudara. Terutama mempraktekkan pada diri sendiri itu susah. Bahkan kadang-kadang ya, orang yang tukang memberi nasihat agar orang lain tidak galau, dia sering galau kadang-kadang itu. Nah, ini artinya apa? Kembali kepada tadi, nasihat kepada Allah itu artinya mengajak orang lain beriman kepada Allah, mengajak orang lain menyucikan Allah, mengajak orang lain mengagungkan Allah, juga mengajak sesama, terutama mengajak diri kita sendiri untuk tawakal kepada Allah.